Kesempatan kali ini, saya akan membahas ekosistem industri halal global dan Indonesia, sektor utama industri halal, serta analisis pasar dan target. Industri halal merupakan sektor ekonomi yang terus berkembang dan mencakup berbagai bidang, seperti makanan dan minuman, fashion, farmasi, pariwisata, media, serta keuangan syariah. Di Indonesia, sektor utamanya meliputi makanan halal, fashion muslim, kosmetik, dan farmasi halal, serta wisata rumah muslim. Nah, agar industri halal terus berkembang, diperlukan analisis pasar dan penentuan target yang tepat, sehingga pelaku usaha dapat memahami kebutuhan konsumen dan meningkatkan daya saing produk halal. Pernahkah kalian memperhatikan logo halal pada kemasan produk? Di balik logo tersebut terdapat proses panjang yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa produk yang dikonsumsi benar-benar halal sesuai syariat Islam. Sertifikasi halal merupakan proses untuk memperoleh sertifikat halal sebagai bukti bahwa bahan baku, proses produksi, hingga sistem jaminan halal telah memenuhi ketentuan syariat Islam. Sertifikasi ini memberikan kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan menjadi nilai tambahan bagi pelaku usaha. Di Indonesia, penyelenggaraan sertifikat halal dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Lembaga ini memiliki kewenangan menetapkan kebijakan, menerbitkan sertifikat halal, melakukan registrasi auditor halal, serta mengawasi penyelenggaraan jaminan produk halal. Penyelenggaraan sertifikat halal memiliki dasar hukum yang kuat, diantaranya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal beserta peraturan pelaksanaannya. Regulasi ini bertujuan memberikan perlindungan kepada konsumen sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia. Proses sertifikasi halal dimulai dengan pengajuan permohonan kepada BPJPH, selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH, kemudian hasilnya dibahas dalam sidang fatwa halal MUI. Apabila dinyatakan memenuhi ketentuan syariah, BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal khusus bagi UMKM. Tersedia mekanisme self-declare dengan pendampingan. Saat ini pemerintah terus mendorong implementasi sertifikasi halal melalui berbagai program. Salah satunya program Sehati yang memberikan sertifikasi halal gratis bagi UMKM. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat industri halal Indonesia dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai tantangan seperti rendahnya jumlah UMKM yang telah bersertifikasi halal, kurangnya pemahaman pelaku usaha, proses administrasi yang memerlukan pendampingan, serta keterbatasan jumlah auditor halal. Dengan adanya sertifikasi halal, masyarakat memperoleh kepastian dalam memilih produk yang aman dan sesuai syariat Islam. Di sisi lain, pelaku usaha mendapatkan kepercayaan konsumen serta peluang yang lebih besar untuk berkembang di pasar nasional maupun internasional. Oleh karena itu, sertifikasi halal bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi juga investasi untuk membangun industri halal Indonesia yang lebih maju. Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan salah satu negara muslim terbesar di dunia dan menghabiskan 2,43 triliun USD untuk mengkonsumsi produk halal pada tahun 2026. Ini merupakan peluang ekonomi yang sangat besar. Namun Indonesia masih mempunyai tantangan untuk mendapatkan pusat halal dunia. Salah satunya yaitu adalah ketergantungan bahan baku impor. Walaupun Indonesia kaya akan sumber daya alam, tetapi struktur industri hulu belum sepenuhnya mampu memenuhi spesifikasi dan standar kuantitas yang dibutuhkan oleh industri hilir. Maka dari itu, Indonesia membangun lembaga halal luar negeri, salah satunya yaitu di Amerika, yang dinamakan Islamic Food and Nutrition Council of America, juga Australia yang dinamai dengan Australian Halal Authority and Advisors. Tantangan yang kedua yaitu ketersiapan UMKM. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, menyerap lebih dari 60% PDB mayoritas tenaga kerja. Meskipun pemerintah menyediakan program sertifikasi halal gratis bagi UMKM, gak otomatis membuat semua UMKM itu siap mendapatkan sertifikasi halal karena mereka belum menerapkan SJPH, administrasi dan dokumen yang belum lengkap, serta kurangnya pemahaman tentang proses sertifikasi halal.
Selanjutnya yaitu strategi pengembangan bisnis halal. Ada 3 strategi. Yang pertama itu substitusi impor berbasis riset hulu. Yang kedua penguatan ekosistem pemasok UMKM tengah dan digitalisasi keterlacakan atau hilir.